Halo adik-adik, selamat datang di channel Easy Course. Pada video kali ini kita akan memberi nama suatu senyawa yang berasal dari senyawa poliatomik. Nah, berasal dari katanya saja senyawa poliatomik ya adik-adik. Poliatomik itu artinya disusun lebih dari 2 atom. Nah, kalau misalkan untuk memberi nama senyawa yang dari 2 atom atau senyawa biner, itu sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Sekarang kita akan membahas khusus senyawa poliatomik saja. Nah, senyawa poliatomik ini disusun berdasarkan ion positif dan ion negatif, atau yang biasa disebut sebagai kation dan anion. Nah, itu dia ya. Oke, yang pertama adik-adik, sini ada tabel yang kakak sediakan untuk ion kation ya, untuk ion positif. Nah, sebenarnya untuk ion positif ini itu hampir sama dengan ion-ion dari senyawa biner. Maksudnya berasal dari logam utama dan berasal dari logam transisi. Ditambah ada satu di sini saya tambahkan untuk kation yang berupa poliatomik, yaitu NH4 positif. Nah, jadi kalau untuk penamaannya ya sama seperti untuk penamaan senyawa biner. Jika dia berasal dari senyawa logam utama, maka kita tinggal buat aja seperti biasa, sini Na natrium ya, K kalium. Nah, gitu. Tapi kalau misalkan berasal dari logam transisi, itu kita lihat muatannya berapa atau biloxnya berapa, dan itu harus disebutkan dalam bentuk Romawi ya, dalam bentuk angka Romawi. Contohnya di sini ada Fe2 positif, oh berarti itu besi 2. Fe3 positif, oh itu berarti besi 3 gitu ya, sama ada penamaannya pokoknya. Jadi kita ikuti yang sesuai dengan senyawa biner yang berada dalam video yang sebelumnya. Oke, nah itu dia untuk kation. Untuk anion, sendiri di sini ada tabelnya juga ya, untuk apa saja sih yang merupakan ion negatif poliatomik. Nah, di sini seperti ada OH- ya, beserta juga berapa muatannya, dan namanya adalah hidroksida. Contohnya nih, saya buat contoh kecil di sini ada NaOH. Nah, di sini juga adik-adik akan belajar mengionisasikan ya, nanti kita akan bahas berikutnya. Nah, Na di sini, Na itu berarti adalah natrium ya kan adik-adik? Natrium. Nah, untuk OH-nya, jadi ada yang bingung, NaOH natrium, oksida, hidrida. Oh, enggak gitu ya kalau untuk penamaan poliatomik. Karena OH ini merupakan anion poliatomik. Nah, OH ini namanya apa? Hidroksida. Jadi namanya adalah natrium hidroksida gitu. Jadi adik-adik, apakah ini harus dihafalkan kak? Iya benar, ini harus dihafalkan karena muatannya berbeda ya, jumlah atomnya berbeda sedikit, namanya sudah berbeda gitu maksudnya. Contohnya di sini ada NO2-, namanya nitrit. Oke, NO3-, namanya nitrat. Beda ya adik-adik. Atau misalkan ada MnO4-, namanya permanganat, sedangkan MnO42-, namanya lah manganat. Nah, gitu kan. Hanya berbeda muatan saja, namanya sudah berbeda. Jadi ini harus dihafalkan beserta muatan-muatannya. Gitu ya, dan jumlah atomnya juga. Nih, gitu oke. Nah, ini dia untuk tabel anionnya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengionisasikan dan juga tentunya memberi nama senyawa poliatomik. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengionisasikan atau menguraikan suatu senyawa. Nah, hanya senyawa ion ya yang dapat dionisasikan, kalau senyawa kovalent itu nggak bisa. Oke, misalkan di sini, ini rumus umumnya adik-adik ya. A sebanyak X dan B sebanyak Y ya, AX, BY. Jika dionisasikan, maka jumlah dari unsur A itu kita buat menjadi koefisien dari si A-nya ya, X, A, Y positif. Jadi jumlah B itu jadi muatan si A. Nah, oke. Selanjutnya jumlah si B ini ya, Y ini adalah jumlah B, itu kita jadikan koefisien Bx-. Jadi berapa jumlah A itu menjadi muatan dari si B. Oke, nah kalau adik-adik bingung, mari kita coba lihat contoh yang pertama di sini. Ada CaCl2. Nah, kita tentukan dulu mana yang menjadi A
mana yang menjadi B. A di sini itu adalah CA ya. Ini sebagai A. Lalu CL di sini sebagai B. Oke, sekarang kita lihat jumlah A-nya berapa. Jumlah CA ini berapa? Di sini nggak ada ya, kan adik-adik. Berarti ini jumlahnya adalah 1. Ya kan? Ini sebagai X. X-nya berapa? 1 ya. Lalu ini jumlah CL kan 2 ya. Ini sebagai Y-nya. Maka jika diionisasikan, kita ikuti yang di atas. Koefisien dari A itu adalah X. Nah, X di sini berapa? 1. Berarti nggak usah dituliskan. Lanjut ke A-nya. A-nya adalah CA. Oke, lalu muatan dari unsur A ini itu adalah Y. Y di sini berapa jumlahnya? 2. Maka CA 2 positif. Gitu ya. Lalu ditambah Y. Y di sini adalah 2. Oke, siapa B-nya? B-nya adalah CL. Lalu X min. X di sini berapa? 1, berarti minus 1. Nah, ini dia ionisasi yang sudah setara ya pastinya, karena kita sudah memberikan koefisiennya. Nah, itu dia adik-adik cara mengionisasikan ya. Tapi ingat sekali lagi, tidak semua senyawa dapat diionisasikan. Contoh yang kedua, Al2O3. Oke, siapakah yang menjadi A-nya? Ini adalah Al ya, ini adalah A-nya. Lalu O atau oksigen sebagai B-nya. Nah, jumlah Al di sini ini sebagai X dan jumlah oksigen di sini ini sebagai Y. Maka jika diionisasikan, cara yang sama, X ya di depan sebagai koefisien, jumlahnya di sini 2. Berarti 2. Unsur A itu adalah aluminium atau Al. 2Al. Lalu tambahkan muatannya Y positif. Y di sini jumlahnya 3, berarti 3 positif. Ditambah Y tadi jumlahnya adalah 3. Unsur B adalah oksigen. Lalu X min, jumlah X di sini adalah 2 min. Nah, gitu ya adik-adik cara mengionisasikannya untuk senyawa yang kedua. Nah, jadi adik-adik, kalau kita perhatikan di sini, ini 2Cl min, maksudnya Cl min, O2 min. Ini sesuai dengan tabel kation dan anion. Anion, maaf ya, lebih ke anion. Kalau misalkan di sini adik-adik O3 min. Nah, oksigen itu tidak memiliki muatan sebesar min 3. Karena semua oksigen itu muatannya pasti min 2. Jadi kalau misalkan adik-adik salah, ya, terkadang salah, itu kita bisa lihat dari muatannya saja. Oh, ini saya salah nih, nggak mungkin oksigen muatannya segini. Itu sudah pasti yang dikerjakan itu salah gitu ya. Oke, mari kita masuk ke yang berikutnya. Nah, ini sudah masuk ke senyawa poliatomik. Nah, mari kita tentukan ya. Untuk yang A itu adalah natrium. Lalu untuk B, karena di sini kita membahas mengenai senyawa poliatomik. Nah, B itu adalah SO4-nya, ya kan? Ini menjadi B. Karena ini merupakan anion. Kalau ada diperhatikan lagi ke tabel yang sebelumnya ya, SO4 itu suatu kesatuan. Jadi bukan berarti S-nya jadi B. Loh, jadi O-nya siapa? Jadi C. Oh, bukan seperti itu. Karena SO4 ini merupakan anion. Jadi ini satu kesatuan ya. Kita sebut SO4 ini sebagai B. Lalu X ya, itu jumlah natrium, ini sebagai X. Nah, jumlah B atau jumlah SO4 di sini, Kak, ini 4 adalah Y-nya. Bukan ya adik-adik, karena SO4 itu satu kesatuan. Nah, jadi Y-nya berapa Kak? Y-nya itu 1. Loh, dari mana Kak 1? Nanti kita lihat contoh soal yang ketiga nih. SO4-nya sebanyak 3. Dalam kurungin itu sebanyak 3. Nah, ini yang jadi Y-nya, yang 3 ini. Karena ingat sekali lagi bahwa SO4 merupakan satu kesatuan. Gitu ya. Oke, mari kita ionisasikan menjadi X. X-nya adalah 2. A-nya adalah Na. Lalu Y-nya adalah 1. Berarti 2 Na positif. Ditambah Y-nya 1. B-nya adalah SO4. Lalu X min, berarti ini X-nya adalah 2. SO4 2 min.
Nah, gitu. Ini sudah pas ya. Kenapa? Karena SO4 itu memang muatannya -2, nggak ada SO4 yang muatannya -3. Gitu ya adik-adik. Berikutnya kita lanjut aja ke soal yang terakhir ya, untuk adik-adik supaya paham membedakannya bagaimana. Di sini AL ini sebagai A ya, lalu 2 di sini sebagai X, SO4-nya sebagai B, dan 3 di sini sebagai Y. Maka jika diionisasikan menjadi, kita ikuti, X-nya adalah 2, unsur A adalah aluminium, lalu Y positif berarti 3 positif, ditambah Y-nya menjadi 3, B-nya adalah SO4, X min, X-nya adalah 2, oke, 2 min. Nah gitu ya. Jadi ini benar juga ya adik-adik, SO4 itu muatannya 2 min, dan AL itu muatannya positif 3. Oke, berikutnya soal yang keempat ya. Oke, yang keempat. Oke, Ca sebagai A, lalu Cr2O7 ini semua sebagai B. Oke, lalu jumlah X-nya ini 1 ya adik-adik, ini sebagai X. Lalu Y-nya berapa kak? 2 apa 7? Bukan dua-duanya, karena jumlah Y-nya itu 1. Kok 1? Ini kenapa bisa 1 kak? Karena kalau jumlahnya lebih dari 1, dia pasti berada di dalam kurung. Gitu, sama seperti ini nih. Karena jumlahnya lebih dari 1, dia dikurungin. Karena Cr2O7 itu merupakan suatu kesatuan ya. Kita lihat lagi ke tabel anion Cr2O7. Nah, ini dia adik-adik, Cr2O7, satu kesatuan ya. Oke, maka kita ionisasikan menjadi, X-nya adalah 1, lalu lanjut ke A, A-nya adalah Ca, lalu habis Ca kan, habis A itu ada Y positif. Kak, ini Y-nya di sini 1 kan, berarti positif 1 dong kak. Hati-hati adik-adik, Ca itu adalah logam utama golongan yang kedua. Karena dia logam utama, itu pasti biloxnya sama dengan golongannya, Ca2 positif. Loh kok di sini nggak dikeliatin tuh kak, nggak dikeluarin kalau dia tuh jumlah Y-nya 2. Nanti kita lihat kenapa bisa seperti itu. Oke, lanjut tambah. Y-nya tetap 1 ya, Y-nya 1 nggak usah ditulis. Lalu B-nya adalah Cr2O7. Cr2O7. Nah, X min, X-nya 1 nih kak, berarti ini min 1 aja. Jadi kembali lagi ke ini tabel yang harus dihafalkan ini. Lihat muatan Cr2O7 berapa? -2. Di sini -2. Nah, jadi kenapa kak kok nggak dikasih lihat di sini jumlah X dengan Y-nya? Karena jumlah mereka sama, yaitu 2, ya satu positif 2, satu lagi negatif 2. Jadi karena mereka sama, itu dihilangkan gitu. Sama kayak pola positif sama-sama dengan positif 1 dengan negatif 1 itu nggak kelihatan kan gitu. Kalau 1 sih memang wajar ya. Kalau yang 2 kayak gini itu karena sama. Jadi kalau misalkan sama-sama 3 kak, positif 3 dan negatif 3, itu juga akan dihilangkan. Contohnya pada senyawa apa? Pada senyawa AlPO4. Nah, ini kalau diionisasikan itu sebenarnya Al3 positif ditambah PO4 3 negatif. Gitu ya. Kenapa kok tahu dari mana kak? Al itu logam golongan utama ketiga ya, golongan 3. Itu pasti muatannya positif 3, positif 3. Dan PO4 itu kalau diperhatikan di tabelnya itu negatif 3 muatannya. Oke. Nah, berikutnya untuk penamaan kita langsung cepat aja ya. Ca itu adalah kalsium. Ini sebenarnya senyawa biner ya. Cl itu klorida. Jadi kalsium klorida. Oke. Untuk ini adalah aluminium. Oksigen itu adalah oksida. Jadi aluminium oksida. Berikutnya untuk yang di sini Na itu natrium. Lalu SO4 2- itu adalah sulfat. Di sini Ca kalsium. Lalu Cr2O7 itu dikromat. Nah, ini harus dihafalkan. Berikutnya Al di sini adalah aluminium dan SO4 di sini adalah sulfat. Jadi namanya itu
masing-masing adalah kalsium klorida, aluminium oksida, natrium sulfat, kalsium dikromat, dan aluminium sulfat. Nah, itu dia adik-adik cara mengionisasikan. Oke, semoga paham ya untuk pengionisasian senyawa ini. Oke, mari kita bahas soal yang terakhir. Oke, soal yang terakhir ini berasal dari UN tahun 2018. Perhatikan tabel berikut. Ada tabel kation, anion, rumus kimia, dan nama senyawanya. Berdasarkan data pada tabel di atas, pasangan yang berhubungan secara tepat terdapat pada data nomor keberapa. Oke adik-adik, kita perhatikan dulu yang pertama kation dan anionnya. Yang pertama Na positif ditambah dengan NO3-. Nah, ini kebalikan dari ionisasi ya. Na positif ditambah NO3-. Maka akan menjadi, oke, saya buat sini aja. Misalkan ada XA Y positif ditambah YB X min, itu akan menjadi AXBY. Ini kebalikan dari rumus umum tadi ya. Oke, kita lihat di sini. Maka yang jadi A di sini adalah Na. Oke, saya akan buat warna lain ya supaya nggak bingung. Oke, ini sebagai A. Lalu koefisien di sini itu sebagai X. Lalu di sini positif 1 ya adik-adik. Ini sebagai Y-nya. Ini oke, ini juga sebenarnya Y ya. NO3 ini sebagai B. Dan ini sebagai X. Min 1. Oke, 1 ya jumlah X-nya. Maka ini akan menjadi AXBY. Tinggal kita tulis aja. A-nya siapa? Na. Oke, X-nya berapa? 1, berarti nggak usah dituliskan. Lalu B-nya adalah NO3. Nah, Y-nya berapa? 1. Ya kan, adik-adik? Ini Y di sini dengan Y di sini sama jumlahnya 1. Jadi NaNO3 itu harusnya rumus kimianya. Sedangkan di sini Na3NO ini sudah salah. Walaupun nama senyawanya tepat. Oke, dengan cara yang sama kita lihat di sini K positif tambah SO4 2-. Ya, kalau adik sudah terbiasa sebenarnya ini gampang ya cara mengionisasikan dan kebalikan dari ionisasinya. Jadi tinggal kita tulis saja ada K, ada SO4. K, SO4. Lalu tinggal tambahkan di sini. Ini SO4-nya sebanyak 2, berarti itu jadi milik K. K di sini ada 1, itu jadi milik SO4-nya. Nah, gitu ya. Jadi K2SO4, benar ya? Dan namanya ada kalium sulfat, tepat. Oke, 2 dan kita lihat lagi Mg2 positif ditambah PO4 3-. Oke. Mg2 positif ditambah PO4 3-. Nah, ini caranya sama seperti yang di atas, cara cepatnya ya. Kita tuliskan dulu ada Mg, lalu ada PO4. Oke, Mg-nya sebanyak berapa itu sesuai dengan muatan si PO4. Karena di sini 3, maka Mg3, PO4 itu jumlahnya berapa sesuai dengan muatan Mg. Tukeran jadi istilahnya. Karena di sini muatannya 2, maka ini harus kita dalam kurungi. PO4 2 kali. Gitu cara bacanya ya. Mg3 PO4 2 kali. Nah, sedangkan di sini ini Mg2 PO4 3 kali, ini salah. Ya, kebalik nih angkanya. Oke, berikutnya yang keempat, pasti jawabannya adalah 2 dan 4 ya, sudah pasti. Tapi untuk lebih paham untuk adik-adik, kita buat lagi Al3 positif ditambah CO3 2-. Oke, kita tuliskan dulu senyawa. Oke, Al-nya berapa jumlahnya itu sesuai dengan muatan CO3. Di sini 2, berarti di sini Al2. CO3 itu berapa banyaknya sesuai dengan muatan Al. Karena di sini muatannya 3 positif, berarti ini dalam kurungi. Oke. Ini sebanyak 3. Al2 CO3 3 kali. Nah, ini nama yang rumus kimia yang tepat dan nama senyawa yang tepat. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Gitu ya. Nah, adik-adik, ini cara cepatnya dari kebalikan ionisasi, dan ionisasi juga seperti itu sebenarnya. Kalau misalkan saya akan ajari lagi satu soal ya untuk cara cepat. Misalkan ada senyawa Fe2SO4 3 kali. Nah, ini kalau ionisasikan ya adik, misalkan adik sudah
agak kurang paham mengenai rumus umum ini, bisa dengan cara seperti ini juga. Tulis dulu, ada Fe, lalu ada SO4. Nah, untuk muatan yang tinggal ditukar balik ya. Di sini kan Fe-nya jumlahnya 2, ya kan? Berarti ini muatan si SO4, 2 min. SO4 di sini kan jumlahnya sebanyak 3. Oh, berarti itu muatan dari si Fe. Nah, tinggal gitu aja. Nah, Kak, gimana untuk penyetarannya? Tinggal tambahin ini sini 2, tambahin di sini 2, SO4 di sini 3, tinggal tambahkan di sini 3. Gitu. Jadi kalau untuk koefisien itu ikuti dengan jumlah atom yang sebelah sini. Tapi untuk muatan itu mereka tukeran. Intinya seperti itu. Oke, adik-adik. Begitu cara mengionisasikan dan kebalikan dari ionisasi dan juga tata nama senyawa poliatomik. Semoga adik-adik paham atas penjelasan yang sudah saya berikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini ya. Oke, sampai jumpa di video-video yang berikutnya.